Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi juga Bu Dian. Terima kasih atas waktunya hari ini ya Bu Sri. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi kepada Bu Sri. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, saya akan menyampaikan rangkaian-rangkaiannya, mulai dari pra-observasi, observasi, dan setelahnya adalah pasca observasi. Nah, kegiatan ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Bu Sri lakukan. Nah, berarti hari ini kita pada tahap kegiatan pra-observasi. Tujuannya, saya ingin mengetahui kesiapan Bu Sri sebelum Bu Sri melaksanakan pembelajaran. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu Sri siap nggih? Iya, siap. Nanti kita akan melaksanakan pembelajaran kelas berapa Bu Sri? Saya akan menggunakan kelas 2 Bu Dian. Kelas 2. Kemudian kapan akan Bu Sri laksanakan? Insya Allah saya akan laksanakan Selasa minggu depan Bu Dian. Selasa minggu depan, berarti kita sepakati kegiatan observasinya nanti Selasa tanggal 2 Januari 2024 ya. Nah, Bu Sri, saya ingin menanyakan apa tujuan yang ingin Bu Sri capai pada pembelajaran tersebut? Tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai adalah yang pertama, yaitu setelah mengamati teks pada gambar PowerPoint, murid mampu menjelaskan ciri-ciri serta mendeteksi kosakata mengenai lingkungan yang sehat dan lingkungan tidak sehat. Untuk yang kedua, setelah mengamati lingkungan sekolah, murid mampu membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat dengan cara membuat laporan sederhana, begitu Bu Dian. Jadi ini tentang lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat, Bu Sri. Nah, baik Bu Sri. Kemudian kira-kira nanti bagian mana yang ingin Bu Sri fokuskan untuk saya amati? Pada bagian antusias atau minat dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, khususnya saat anak berdiskusi kelompok itu Bu Dian, biasanya hanya diam dan kurang aktif di dalam berperan dalam kelompoknya, begitu Bu. Berarti ada siswa yang kurang aktif, Bu Sri. Kemudian Bu Sri, strategi yang ingin Bu Sri gunakan ini seperti apa? Strategi yang saya gunakan nanti adalah dengan media presentasi PowerPoint dan diskusi kelompok serta lingkungan sekolah, begitu Bu. Nanti ada PowerPoint dan Bu Sri juga menggunakan lingkungan sekolah, sekitar lingkungan sekolah ya. Kemudian harapan Bu Sri itu nopo nggih setelah melakukan kegiatan pembelajaran atau dan kegiatan supervisi ini, harapan Bu Sri itu apa? Harapan saya setelah ini nanti ketika pembelajaran anak menjadi lebih aktif lagi, begitu Bu, dan semua tidak hanya anak tertentu saja, begitu. Berarti semuanya bisa aktif dalam kelompoknya, dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar ketika Bu Sri keluar kelas tadi ya. Terima kasih Bu Sri. Mungkin ini dulu kegiatan pra-observasi yang kita lakukan. Semoga nanti ketika pelaksanaan pembelajarannya diberi kelancaran dan sukses. Bu Sri? Sama-sama Bu Dian. Terima kasih. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang manis, siap berdoa.
yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Kamu bilang masuk semua ya. Siapa yang tadi pagi mandi, sarapan? Ya. Anak-anak, setiap hari kita sebelum berangkat ke sekolah harus mandi dan sarapan dulu ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita menyanyi dulu. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari hari ini tentang kosakata dan ciri-ciri lingkungan bersih dan tidak bersih. Untuk selanjutnya mari kita menyanyi lagi. Apa anak-anak? Membuang sampah. Membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Untuk selanjutnya anak-anak, mari kita keluar kelas. Outing kelas namanya. Mari kita keluar kelas. Ayo anak-anak, kita keluar kelas. Yuk, kita akan melihat apa? Lingkungan kelas yang apa ini? Ya bersih. Ini lingkungan kelas yang bersih dan lingkungan kelas yang tidak bersih. Mari kita lihat lingkungan kelas yang tidak bersih seperti apa. Ya, ini lingkungan kelas yang tidak bersih. Apa akibatnya anak-anak kalau kita membuang sampah sembarangan? Bolehkah kita membuang sampah seperti ini? Harusnya kita membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya anak-anak. Kalau lingkungan yang bersih itu apa? Lingkungan yang bersih itu lingkungan yang bersih itu bebas dari sampah yang berserakan. Tetapi kalau lingkungan tidak bersih, apa itu? Sampah yang berserakan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau membuang sampah harus kita buang di tempat sampah. Sudah tahu anak-anak? Tadi lingkungan yang bagaimana? Bersih seperti ini, bebas dari sampah. Kalau lingkungan yang tidak bersih, sampah berserakan. Seperti itu. Sudah tahu anak-anak? Semuanya, mari kita masuk lagi. Mari anak-anak kita melihat anak-anak untuk pembelajaran
Tujuan pembelajaran hari ini apa? Yang pertama adalah kosakata dan maknanya. Yang kedua adalah ciri-ciri lingkungan bersih dan tidak bersih. Siapa yang di rumah suka membantu ibunya? Membantu apa anak-anak di rumah? Ya. Oh, ternyata ada yang membantu ibunya mencuci baju. Nah, kalau membantu ibunya di rumah semampunya saja. Oh, lagi nyapu ya nyapu, ngepel, jangan yang berat-berat karena kamu masih kecil ya. Sebelum kita lanjutkan, tepuk semangat. Luar biasa, ternyata anak-anak semuanya semangat ya. Pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini tentang selanjutnya. Ciri-ciri rumah yang bersih adalah, perhatikan, tidak ada sampah berserakan, debu-debu selalu dibersihkan, peralatan rumah tangga juga tersusun rapi, rumah dicat dengan warna yang menarik. Contohnya seperti pada gambar ini, pastinya sekolahan ya, sekolahan. Kalau ini di lingkungan di mana ini? Di rumah. Kalau ini di lingkungan di mana ini? Lingkungan yang bersih di rumah maupun di sekolahan ya. Untuk selanjutnya, ciri-ciri rumah yang tidak bersih. Kalau tadi yang bersih, sekarang yang tidak bersih. Ada sampah berserakan dan bau. Contohnya ini pada gambar ini. 2, debu-debu tidak dibersihkan. Peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi. Tadi deh udah, contohnya ini. Buku, habis makan, habis bermain, semuanya tidak dirapikan ya. Terus ini sampah ditumpuk seperti ini, sampah berserakan seperti ini. Boleh apa tidak? Tidak boleh ya anak-anak. Kalau sudah selesai makan apa saja, sampah dibuang di tempat sampah. Ini contoh rumah yang tidak bersih. Untuk selanjutnya, hindari rumah yang tidak bersih. Siapa yang berani ke depan untuk membaca? Gedis. Inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan sehingga rumah menjadi kotor. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Ya, terima kasih untuk Gendis. Tepuk tangan untuk Gendis. Siapa yang berani lagi untuk membaca? Mari anak-anak melihat di sini ada gambar. Manakah gambar lingkungan yang bersih dan tidak bersih? Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di
sini banyak gambar. Lah, yang ditanyakan di sini mana gambar lingkungan yang bersih dan tidak bersih. Sekarang lingkungan yang bersih nomor berapa? Ya, nomor 4. Ya, nomor 5, 6, 7, 8, 9. Berarti lingkungan yang bersih nomor berapa? 2, 8. Mengapa dikatakan itu lingkungan bersih? Karena tidak ada sampah berserakan. Contohnya kayak ini nomor 2 ya. Ini lingkungan kelas kamu. Setiap hari anak-anak disuruh apa? Piket sebelum masuk kelas. Siapa piket hari itu? Kita apa piketnya? Membersihkan halaman, membersihkan papan tulis, membersihkan meja, kursi, dan jendela. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan lingkungan yang bersih. Nomor 3. Kalau nomor 4 ini itu apa? Nomor 5, nomor 6 itu sampah berserakan. Itu dikatakan lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak bersih. Anak-anak tidak boleh kalau sudah selesai belajar atau sudah selesai makan harus kita taruh di mana? Di tempatnya. Umpamanya sampah ya dibuang di tempat sampah. Sehabis makan piring atau gelas seperti itu kita taruh di dapur. Habis belajar buku-buku kita taruh di rak buku. Seperti itu ya. Itu tadi tugas kelompok yang anak-anak kerjakan, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terima kasih anak-anak. Silakan tugasnya dikumpulkan ke depan. Dan dikumpulkan di sini. Ayo dikumpulkan dulu. Dikumpulkan untuk tugasnya. Untuk selanjutnya anak-anak tentang apa yang kamu kerjakan tiap kelompok tadi? Apa? Ya, tentang kosakata dan maknanya. Untuk selanjutnya anak-anak, ini nanti anak-anak masih akan mengerjakan soal individu. Soal individu itu yang bagaimana? Soal yang akan kamu kerjakan secara sendiri-sendiri ya. Kalau tadi yang kelompok, sekarang sendiri-sendiri. Silakan anak-anak ditulis namanya dulu dan dikerjakan. Di sini ada kosakata dan maknanya ya. Kotor. Apa itu kotor? Tidak bersih atau terkena ludah. Sampah. Kuman. Bau. Itu tadi yang dimaksud dengan kosakata dan maknanya. Untuk selanjutnya anak-anak di sini guru akan
akan membagikan LKPD yang nanti akan kamu kerjakan secara kelompok. Dan nanti setelah anak-anak mengerjakan LKPD secara kelompok, bisa setiap kelompok mempresentasikan ke depan tiap kelompok masing-masing. Seperti itu anak-anak, sudah jelas? Sudah? Ya. Nih, silakan untuk dikerjakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan anak-anak untuk ditulis namanya dulu tiap kelompok. Siapa nama kelompokmu? Kelompok berapa? Kelompok 1 terus ditulis namanya. Kelompok 2, kelompok 3. Yuk ditulis kelompoknya. Berapa di sini? 4. Nah, ditulis di sini. Nih, duduknya rambut mepet buat kelompok. Ya. Sini yang tulis siapa? Jis ya, ditulis kelompoknya 4. Di sini kelompoknya berapa? Lalu kamu buka. Kalau sudah selesai, kamu tulis kelompokmu, kamu buka. Mana yang harus kamu kerjakan? Ya, ini. Tulislah apa itu? Kosakata dan maknanya. Silakan untuk diisi. Semua ikut melihat di sini ya, dikerjakan bersama-sama ya. Ini juga ya, ditulis di sini. Nomor 1, 2, 3 seperti itu. Nomor 2 ditulis. Sudah ada contohnya. Kamu lihat di papan tulis. Ya. Untuk kelompok 3 ya, itu sudah ada contoh ya. Silakan anak-anak menemukan kosakata dan maknanya. Ya, silakan. Sudah anak? Ya. Sudah. Siapa kelompok mana yang akan maju ke depan dulu membacakan ya, Gedis? Kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompokmu itu kamu bawa, kamu baca, kamu tulis, terus kamu semua ikut kelompok 3, kamu baca di sini, udah, ya, kamu baca, kosakata ya. Ya. Bebas dari kuman, penyakit, rapi, teratur. Iya. Ada kelompok yang lain akan menambahkan? Tidak? Tidak ada? Tepuk tangan buat kelompok 3. Karena kelompok 3 sudah mengerjakan tugas kelompoknya dan mempresentasikan ke depan, akan ibu kasih ribet dia. Iya, tunjukkan. Ya, Kak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2. Ya. Ya. Ada yang kelompok lain yang ingin menambahkan kelompok yang lain? Sudah benar untuk jawaban kelompok 2? Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Masih satu kelompok. Ayo kelompok 3. Silakan untuk maju ke depan. Please, pada please. Boleh tahu apa sih? Ya. Ya. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan untuk kelompok lain? Sudah baik ya dari kelompok 1. Terima kasih. Di sini akan kita beri hadiah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali duduk. Ya, itu tadi sudah belum anak-anak? Sudah. Silakan untuk dikumpulkan ke depan. Kumpulkan dulu. Dan semuanya sudah mengumpulkan. Sudah ya anak-anak. Karena anak-anak sudah menyelesaikan tugas kelompok dan tugas mandiri, kegiatan apa yang telah kamu lakukan ini tadi? Mengerjakan tugas individu sendiri-sendiri ya. Tentang apa? Materi apa yang kita pelajari hari ini tadi? Lingkungan. Iya, tentang lingkungan bersih dan tidak bersih. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Terima kasih. Tepuk kelas 2. Selanjutnya untuk pembelajaran untuk besok, anak-anak kita akan mempelajari masih tentang lingkungan bersih dan tidak bersih ya. Untuk selanjutnya di sini buat gambar ya, ada nyanyian. Mari kita menyanyi dulu. Ayo kita menyanyi dulu. Kita akan menyanyikan lagu apa anak-anak? Sambil tepuk tangan ya.
anak-anak saya minta belajar dengan rajin, belajar dengan tekun agar nilaimu lebih baik lagi ya. Untuk pelajaran selanjutnya masih untuk besok masih tentang lingkungan bersih dan tidak bersih. Untuk hari ini kita lanjutkan sekian anak-anak dan silakan untuk disiapkan. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sri. Waalaikumsalam. Selamat siang Uki Budian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching pasca observasi akademik hari ini Bu Sri. Ya, sama-sama Budian. Pada tanggal 2 Januari kemarin, Bu Sri kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan tema, kalau tidak salah, hidup sehat dan bersih. Nah, setelah melakukan observasi tersebut, bagaimana perasaan Bu Sri? Saya merasa lega Budian. Sudah selesai melakukan kegiatan supervisi tersebut dan ini merupakan pengalaman baru dan pertama saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi awalnya memang agak sedikit kaku, tapi alhamdulillah tetap bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Berarti sekarang Bu Sri sudah lega dan kegiatannya berjalan lancar, Bu. Nah, selama perbincangan kita hari ini, Bu, apa yang ingin Bu Sri dapatkan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Ya, ini Budian, yang ingin saya dapatkan itu adalah saya ingin menemukan suatu model pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menjadikan siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran saya, Budian. Jadi Bu Sri ini menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan siswanya itu aktif, gitu. Nah, kegiatan Bu Sri, apakah kegiatan pembelajaran yang Bu Sri lakukan tadi yang kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan RPP yang telah Bu Sri susun? Alhamdulillah Budian, menurut saya di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi sudah memenuhi semua tujuan pembelajaran yang saya susun di dalam RPP. Kalau saya perhatikan anak-anak sudah menunjukkan kompetensi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau saya ingat lagi pada kegiatan pra-observasi kemarin, Bu Sri itu menceritakan sedikit bermasalah pada bagian antusias, minat, semangat, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, khususnya dalam waktu siswa itu berkelompok. Apakah solusi yang Ibu rencanakan kemarin itu sudah Ibu lakukan dan bagaimana hasilnya, Bu Sri? Ya, saya rasa belum maksimal Budian, karena kemarin yang ingin dikembangkan adalah keaktifan dan kerjasama siswa, tetapi selama pembelajaran saya perhatikan masih ada beberapa siswa yang kurang aktif padahal sudah saya bentuk kelompok, sehingga saya berpikir
salahnya di mana ya itu Bu Dian? Oh, jadi Bu Sri itu berpikir salah saya di mana ini, kok siswa saat dikelompokkan kurang aktif seperti itu. Tapi sebenarnya Bu Sri sudah sangat luar biasa, dan menurut saya tidak ada yang salah dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Tetapi mungkin perasaan anak tersebut sedikit terganggu mungkin di Bu, sehingga kurang aktif, kurang semangat, kurang antusias dalam belajarnya. Nah, Bu Sri, kira-kira nggih yang ingin Bu Sri lakukan untuk memperbaiki hal itu sesuai dengan yang Bu Sri inginkan itu yang bagaimana? Rencana saya nanti di kelas saya akan meninjau ulang kembali Bu Dian di kelompok-kelompok tersebut apa sudah sesuai dengan minat belajarnya masing-masing, begitu Bu Dian. Oh, jadi Bu Sri ingin meninjau kembali, dan itu sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira nanti ini apa ada yang bisa membantu Bu Sri dalam mewujudkan hal tersebut, dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang aktif ini, apakah ada yang bisa membantu Bu Sri? Ya. Untuk rencana saya meminta bantuan dari rekan guru Bu Dian, yaitu Bu Yesi, dalam memberikan masukan dan menunjukkan pengalaman beliau yang cukup banyak dalam menciptakan pembelajaran yang aktif di kelas, khususnya pada jam produktif. Saya akan meminta masukan dan kiat-kiat apa yang harus saya lakukan supaya siswa-siswa bisa lebih aktif dan berminat dalam belajar. Jadi Bu Sri ingin meminta membuat rekan sejawat biasa mungkin banyak pengalamannya di dalam pembelajaran. Nah, itu sangat bagus sekali Bu Sri. Kemudian kira-kira kapan Bu Sri akan melaksanakan ide atau rencana tersebut? Kalau bisa secepatnya Bu Dian, insya Allah hari Jumat depan mungkin saya dapat melaksanakan di kelas saya nanti untuk materi yang berbeda begitu Bu Dian. Akan menerapkan di materi yang berbeda, dan kemudian hari Jumat depan karena ini mungkin ada libur puasa Ya, ya, puasa ini. jadi ada libur awal puasa, semoga nanti lancar nih Bu Sri. Amin, Dan ya. sangat luar biasa sekali, semoga rencana Bu Sri tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga seperti yang Bu Sri harapkan anak-anak menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Begitu juga dengan Bu Sri, semoga kedepannya Bu Sri semakin sukses, dan terima kasih atas berbagi pengalamannya hari ini dengan saya dalam diskusi ini. Hasil pembelajaran yang selanjutnya akan Bu Sri laksanakan, mungkin kita bisa diskusi lagi di kesempatan berikutnya. Iya, iya Bu Dian, sama-sama, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Sri, selamatnya. Dan selanjutnya saya minta untuk Bu Sri umpan balik dari kegiatan kita coaching hari ini. Bu Sri memberikan umpan balik kepada saya. Ya. Begini Bu Dian, setelah kegiatan lonceng bersama Bu Dian, saya merasa senang. Yang sebelumnya saya bingung, dan sekarang saya menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Begitu Bu Dian. Alhamdulillah, kalau berarti saya bisa membantu mungkin sedikit, tapi sebenarnya itu semuanya dari Bu Sri. Bu Sri menemukan sendiri solusinya dari masalah Bu Sri, kemudian Bu Sri menerapkan. Semoga nanti saya doakan untuk kedepannya jauh lebih baik. Dan di sini saya ini hasil dari observasi hari ini. Mungkin Bu Sri bisa tanda tangan di sini, itu kesepakatan kita hari ini.